Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di seluruh dunia nyata, dunia maya ataupun dunia lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan istiqomahnya kita hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri juga keluarga tentang sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa menggugah kita semua. Sebuah kisah nyata yang terjadi di kota kecil di Afrika. Kisah ini bermula ketika di desa, di masjid tersebut meng-hire atau mengangkat seorang imam. Imam ini tidak biasa, lazim di sana, karena imam tersebut adalah lulusan universitas ternama, mempunyai ilmu keislaman yang masya Allah, yang mumpuni. Nah, imam tersebut secara aktif mengajarkan keislaman dengan kelas-kelasnya, dengan lecture-nya, dengan leading in tarawih, segala khutbahnya masya Allah, alhamdulillah. Dan penduduk tersebut di kota kecil ini punya tradisi setiap Ramadan mengundang imam tersebut untuk iftar atau berbuka puasa di rumah masing-masing warganya, bergiliran dari hari pertama sampai akhir Ramadan. Nah, tibalah pada giliran sebuah keluarga yang miskin. Datanglah imam tersebut ke keluarga tersebut. Kemudian imamnya menunggu di dalam rumah sementara pasangan suami istri ini memasak. Selesailah semua proses. Setelah iftar tiba, mereka makan, bicara ramah tamah, dan kemudian imam tersebut permisi untuk pulang. Kejadian yang mengagetkan terjadi di sana. Ketika imam pulang, suami istri tersebut ingat bahwa dia menyimpan uangnya di tempat imam duduk saat itu. Kemudian mereka saling bertanya, apakah ada tamu yang datang saat itu, atau apakah ada orang lain? Kenapa uang kita tiba-tiba hilang? Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka tidak percaya, menuduh bahwa imam tersebutlah yang mengambil uangnya, dan mereka yakin 100% bahwa imam itu yang mengambil. Kemudian apa yang terjadi setelah kejadian tersebut? Bapak tersebut setelah setiap hari masih pergi ke masjid, tapi kemudian bapak itu jarang sekali untuk berbicara dengan imam, atau hanya dari jauh saja, atau jaga jarak dengan imamnya, karena mengetahui bahwa imam tersebut mencuri uangnya. Waktu berselang, waktu berlalu, bapak itu tetap tidak pernah menanyakan kenapa mengambil uang saya dan lain sebagainya. Namun bapak itu tetap dengan akhlaknya, dengan perilakunya yang seolah-olah menjaga jarak atau menjauh dari imam. Setahun berselang, akhirnya next Ramadan tiba. Mulailah tradisi itu bahwa kembali imam diundang untuk iftar atau berbuka puasa di tiap masing-masing rumah jamaah. Nah, ketika giliran keluarga tersebut, mereka sedikit ragu dan seolah tidak mau, karena mengetahui hal yang sudah terjadi dengan mereka setahun yang lalu.
Tapi akhirnya istrinya ini istri yang solehah, insya Allah. Istrinya berdiskusi dengan suaminya agar imam tersebut kita undang kembali di sini, nggak apa-apa. Akhirnya mereka sampai kepada keputusan bahwa akan mengundang imam tersebut untuk datang di rumahnya. Apa yang terjadi kemudian, teman-teman semua? Diundanglah imam tersebut ke rumah keluarga itu. Bapak kepala keluarga suami dari ibu tersebut tetap bersikap acuh tak acuh, tetap bersikap jaga jarak, sehingga imamnya bertanya, "Bapak, kenapa terlihat seperti menjaga jarak dengan saya, seperti ada ganjalan dengan saya? Apa sesungguhnya yang terjadi?" Akhirnya dengan ragu bapak itu bercerita kepada imam. Mungkin selama ini imam merasakan bahwa saya punya rasa yang tidak enak, tidak suka kepada imam karena saya punya satu permasalahan dengan imam. Kemudian bapak itu menceritakan tentang uangnya yang hilang setahun yang lalu di rumahnya, dan itu terjadi ketika imam berkunjung ke rumahnya. Lalu mereka bertanyalah kepada imam tersebut bahwa mereka mengatakan bahwa imamlah yang mengambil uang tersebut. Mendengar pertanyaan bapak itu, imam pun seketika menangis dan mengakui bahwa ia yang telah mengambil uangnya. Kemudian hebohlah suami istri tersebut. Kenapa seorang imam kok mengambil uang kita? Saudara kami orang yang miskin. Dan kemudian imam menjawab, "Saya menangis bukan karena saya dituduh mengambil uang bapak dan ibu, tapi ketika saat itu iftar tahun lalu di rumah Anda, saya menunggu ketika Anda memasak di belakang, saya menunggu. Kemudian ada angin datang, angin itu menghamburkan uang yang ada di sekitar saya tempat. Kemudian uang tersebut saya rapihkan dan saya masukkan ke dalam Al-Quran. Itulah kesedihan saya. Kenapa saya menangis? Karena ternyata selama 1 tahun ini Al-Quran tidak pernah Bapak Ibu buka. Padahal kalau kalian buka Al-Qurannya pasti akan ditemukan uang tersebut. Jadi dia bersedih karena salah satu jamaahnya tidak pernah membuka Quran selama setahun. Demikianlah kisah dari imam yang dituduh mencuri uang jamaah. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa cinta Al-Quran dan juga rajin untuk membukanya dan membacanya, memahami artinya dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh-solehah dan kita bisa meninggal husnul khatimah dan diterima di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin.